Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alfazain. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Nurhana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum. Desain berarti proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Nah, dan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian ada macam-macam desain kurikulum. Desain kurikulum ini ada 3. Pertama, desain terpusat pada mata pelajaran. Kedua, desain terpusat pada siswa. Dan yang ketiga, desain terpusat masalah. Yang pertama, desain terpusat pada mata pelajaran. Desain terpusat pada mata pelajaran merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai di sekolah. Pada desain ini, menu pokok kurikulum adalah pengetahuan sebagai konten pertama kurikulum, apalagi buku teks yang menjadi acuan kurikulum sekolah umumnya. Memuat mata pelajaran sebagai konten utama. Selain itu, secara historis kurikulum sekolah bermula dari pelajaran pengetahuan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa mata pelajaran yang terdiri atas beberapa subkategori. Nah, subkategori ini ada 6. Yang pertama, desain mata pelajaran. Kedua, desain disiplin ilmu. Yang ketiga, desain bidang luas. Yang keempat, desain korelasi. Yang kelima, desain kurikulum integrasi. Dan yang terakhir, desain proses. Macam-macam kurikulum selanjutnya yaitu desain terpusat pada siswa. Desain terpusat pada siswa fokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini muncul sebagai respon terhadap keinginan agar pendidikan fokus pada siswa daripada mata pelajaran. Nah, adapun variasi dari desain ini ada 3 variasi. Yang pertama, desain terpusat kegiatan atau pengalaman. Yang kedua, desain sekolah alternatif. Yang ketiga, desain humanistik. Macam-macam desain kurikulum yang terakhir ada desain terpusat masalah. Desain terpusat masalah fokus pada pemecahan masalah kehidupan individu dan sosial. Karena cakupan masalah kehidupan sangat luas, desain ini terdiri atas berbagai tema seperti situasi kehidupan yang selalu muncul, masalah sosial kehidupan umum, masalah kehidupan pemuda, masalah etnis, dan masalah rekonstruksi sosial. Tekanan desain ini dibatasi pada 3 desain berikut. Pertama, desain situasi kehidupan. 2, desain inti. Dan yang terakhir, desain masalah sosial dan rekonstruksi. Selanjutnya, sifat desain kurikulum. Yang pertama ada strategis, yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga ada integrasi, yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kuantitas dan kualitas. Kemudian ada humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada futuralistik, mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat maju, merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematis. Kemudian perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional, berdiversifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Dan yang terakhir ada bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah tersebut. Selanjutnya, strategi pengembangan kurikulum. Menurut Raccioni, strategi kurikulum merupakan pola dan urutan untuk perbuatan siswa guru dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah. Yang pertama ada merumuskan tujuan
pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan melalui 3 tahap. Pertama, dalam merumuskan tujuan harus memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Kedua adalah merumuskan SK berdasarkan landasan sosiologis serta landasan lain berupa landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Dan yang ketiga adalah merumuskan kompetensi dasar. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman. Dalam menyeleksi dan merumuskan belajar, hal yang harus dilakukan adalah memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan proses interaksi yang dialami siswa yang kemudian dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan proses belajar siswa. Kemudian langkah selanjutnya mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Merupakan proses mengatur pengalaman-pengalaman belajar yang sudah dilakukan siswa. Langkah yang terakhir, mengevaluasi. Evaluasi merupakan proses peninjauan kembali yang bertujuan untuk mempertimbangkan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum selanjutnya.